Ya sebetulnya kalau kita melihat kekuatan Persib ya dari awal musim, rekrutmen dan lain sebagainya, ini kan hasil yang biasa aja gitu. Maksudnya biasa itu ketika berada di atas memang seharusnya. Dan apa Anda termasuk tim Rene out atau Rene stay? Gimana nih presentasi kemungkinannya? Masih bisa bergerak naik? Siapa pesaing utama sebenarnya yang mampu merebut posisi 1 nanti di ujungnya? Nah, bagusnya Persib, mereka itu nggak konsisten, tapi trennya naik. Beda sama dengan kayak Arema misalkan ya. Arema ini trennya turun kemarin. Halo warga Plus 62, senang banget nih saya Sheila Purnama dan Binder Singh. Bung Winda. Ini bisa menjumpai teman-teman warga Plus 62 lagi di Bola Plus 62. Aduh Bung Minder, ini kalau misalkan kita lihat gelaran BRI Liga 1 ini hanya menyisakan sedikit lagi pertandingan. Perputaran di papan klasemen sementara makin panas, apalagi di 1, 2, 3 posisi teratas. Hot banget nih kayaknya ya. Bung Minder, hari ini kita mau ngobrolin soal tim yang kali ini memang musim ini jadi perhatian karena toh sekarang kalau kita lihat di papan klasemen sementara dia masuk di 3 besar gitu. Betul. Jadi di posisi 1 itu kan ada Bali United, ada Persib Bandung dan Arema FC. Di posisi 4 ada Persebaya dan Bayangkara di posisi kelima. Nih aku tertarik banget ngomongin Persib Bandung nih Bung Binder. Oke. Dimana mereka tuh kayaknya kalau kita lihat performanya itu bergejolak lumayan lah ya, naik turunnya tuh lumayan banget. Di awal gitu. musim beda dan kita sekarang melihat jelang musim berakhir, mereka adalah tim kedua yang konsisten dalam 5 pertandingan terakhir selain Bali United. Jadi kalau kita bandingkan statistik antara Bali dan juga Persib, bedanya bahwa Bali dalam 5 pertandingan terakhir terus menang. Dalam 10 sih Bali ya kemarin tuh ya rekornya. Betul. Dan Bali Persib Bandung dalam 5 pertandingan terakhir itu 4 kali menang. Artinya apa? Secara konsistensi dari 5 tim yang berada di papan atas ini yang secara matematis masih punya peluang menjadi juara, ya 2 tim ini yang punya konsistensi meraih kemenangan. Betul. Nah kalau kita ngomongin Persib Bandung gitu, sekarang menarik banget untuk membahas faktor-faktor yang menjadikan tim ini terlihat solid, kokoh gitu kan. Mungkin diantaranya salah satunya kemarin ada yang menyebut-nyebut nama besarnya Teja gitu kan. Bagus banget di bawah Mister Gawang gitu kan. Menjaga gawang, dia bisa mencatatkan clean sheet, salah satu clean sheet terbanyak lah gitu ya. Tapi gak cuma penjaga gawangnya aja dong ya. Ini strikernya juga menarik untuk dibahas. Yang mencari perhatian sekarang adalah seorang David da Silva, Bung. Betul. Iya, memang kita tahu bahwa David adalah pembelian di tengah musim ya. Itu juga semacam perjudian sih sebetulnya. Gambling lah gitu ya Gambling sebenarnya. juga, karena dia masuk di tengah musim saat para pemain tentu juga perlu beradaptasi dengan David. Betul. Bagaimana cara mainnya David ini, bagaimana caranya memberikan bola kepada David. Tapi ternyata perlahan-lahan dia menjawab kepercayaan itu, karena dia sekarang dalam 11 penampilan sudah mencetak 6 gol. Ini untuk striker sebetulnya ini statistik yang cukup baik ya. Bagi striker yang baru bergabung belum lama, 11 pertandingan dia sudah bisa mencetak 6 gol. Dia sudah memberikan 1 assist juga. Secara permainan juga dia terlibat aktif. Dia mencetak 2 gol di pertandingan besar lawan rival dari Persib yaitu Persija Jakarta. Artinya apa? Pemain ini sekarang udah tune in. Nah, gue beberapa kali sudah jelaskan bahwa ini pembelian yang benar dari manajemen Persib. Karena mereka mengontrak pemain yang sudah punya pengalaman di Liga 1, walaupun sebelumnya di Persebaya dengan pola permainan yang berbeda dari Persib. Tapi ini adalah striker predator. Kasih dia bola, nah pasti kemungkinan besar apalagi dari dalam kotak penalti, dia bisa konversikan peluang itu menjadi gol. Tapi masalahnya untuk Persib ketika dia baru bergabung, mau kasih bolanya tuh susah banget ke David da Silva. Jadi makanan udah siap, cuman kurang sambal. Loh iya dong. Kalau gak pakai sambal gak enak kan. Masa makan begitu aja, kita kan sukanya kan yang pedas-pedas. Nah ini dari David, dia sebetulnya sudah punya kemampuan. Ini striker yang perlu mendapatkan umpan-umpan yang terukur. Gak harus juga umpan yang biasa kita katakan umpan manja. Tapi dia harus dapat bola. Kalau dia gak dapat bola, artinya dia harus turun ke second line. Kalau dia jemput bola dari tengah, ya kapan dia bisa berada di depan untuk mencetak gol. Berarti ini strateginya Robert Alberts nih, atau kayak skema yang dia bikin ngecun ya sama performa tim. Iya, baru sekarang ini kepada David. Sejak ada David. Nah, Bung,
Nanti kan kita akan juga membahas perkara bagaimana performa Persib Bandung ini menghadapi kemarin yang seru itu waktu menghadapi Arema. Lawan Persija ya, Persija sebelumnya yang mereka kemarin, menang, terus kemudian lawan Persiraja, nah nanti akan lawan Arema FC kan. Betul. Nah, tapi kita ntar kan nggak ngomong, kita nggak akan ngobrol sendiri. Tapi sebelum kita nanti berbincang dengan bintang tamu kita sore hari ini, mau tahu dulu nih, kalau dari Bung Binder sendiri dengan Oke. tadi kita udah ngebahas Persib Bandung performanya seperti apa Iya. gitu ya, dengan adanya David da Silva, Racikan, Robert Albert. Tapi kalau kita ngelihat performa Arema juga sekarang dia di posisi 3 dan beda poinnya tipis sih. Gimana Bener, tuh? masalahnya dari Arema berbeda dengan Persib. Persib ini kan kalau yang gua perhatikan suplai bola ke striker. Kalau Arema justru kurangnya kreasi dari lini tengah karena Arema itu biasa menurunkan 2 pemain yang punya kemampuan memotong aliran serangan dari para pemain tim lawan. Tapi untuk membangun serangan tuh selalu dari kedua sektor flank. Oh. Nah, Persib itu sebetulnya punya 2 pemain yang bisa membangun serangan juga dari tengah, tapi sebelumnya tidak banyak terlibat. Seperti Klok atau Rashid. Ini dalam urusan membagi bola ya. Nah, sekarang ketika Klok Rashid mulai terlibat, nah baru sekarang kita melihat ada improvisasi dalam pola permainan dari Persib Bandung. Arema is a good team. Arema adalah tim yang rekor defense-nya juga salah satu yang terbaik seperti Persib Bandung, maka itu menarik nanti menunggu pertemuan mereka di beberapa hari lagi. Pertahanan siapa paling kuat gitu? Iya, pertahanan siapa yang bisa clean sheet ya. Tapi Iya. dalam cara mencetak gol, nah ini yang sempat mengalami kesulitan di Arema. Maka itu sebelum Arema kemarin itu menang, nah dalam 2 pertandingan sebelumnya mereka kalah lawan Persebaya dan kemudian lawan Kediri dan Yap. tidak bisa mencetak gol. Nah pada saat menang lawan Barito Putra terlihat para pemain di tengah itu juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Itu sangat penting. Kalau cuman main dari 2 sektor sayap, ya tinggal ditutup saja itu 2 sektor sayap seperti yang dilakukan Kediri dan juga sebelumnya Persebaya Surabaya. Oke Bung, nah seru banget, nanti pasti akan kita nantikan. Kalau misalkan kita ngomongin performa sebuah tim, sebenarnya selain dari pengamat gitu ya, enak banget kalau dengerin curhatan gitu atau pola pandang dari fans ya Bung. Penting sekali. Penting banget karena mereka selain pengamat-pengamat yang bertugas seperti Bung Binder, para supporter ini pasti bisa memperhatikan secara jeli bagaimana sebenarnya performa dari tim favoritnya, pemain-pemain itu berlaga di lapangan hijau. Untuk itu, Warga Plus 62 sore hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang bobotoh, Iya, ya kan? betul. Fans dari Persib Bandung, pendukung dari Persib Bandung. Nama aslinya sih Eko Dwi Kristianto ya. Betul. Tapi kalau di sosial media, Mas Eko ini biasa dikenal dengan Eko Maung. Ya, kita berbincang dengan Mas Eko, yuk, sudah terhubungkah kita? Selamat siang Mbak Sela dan Bung Binder. Hai Mas Eko, selamat siang. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi inilah Eko Maung. Kenapa sih namanya Eko Maung? Maung itu sebetulnya panggilan zaman SMA ya. Jadi waktu SMA itu saya sering banget bolos. Kalau Persib main di Siliwangi, Oh. saya pasti ngantri tiket dari jam 6 ya. Jadi Wow. dulu tuh nggak ada online. Jadi harus beli langsung di loket. Saya dititipin sama teman-teman saya ngantri. Terus kalau Persib main keluar kota, saya juga pasti bolos. Makanya ada guru tuh ya nyebut saya, itu kemana tuh si Maung gitu. Jadi ya karena mungkin Maung Bandung. Entahlah itu kira-kira seperti itu deh. Kira-kira ya. Saya aja udah lupa kapan Bentar. persisnya itu. Mas Eko, berarti kalau misalnya waktu SMA udah jadi bobotohnya udah berapa tahun nih berarti? Sampai sekarang? Kapan ya? Sebetulnya gini loh. Kalau misalkan orang Bandung suka Persib, itu kan hal yang nggak luar biasa sebetulnya ya. Jadi tanpa harus mencari pun lingkungan dia pasti Persib. Kakeknya, ayahnya, temannya gitu. Tapi kalau misalkan proses datang ke stadion sengaja gitu ya, ya mungkin sekitar 25 tahun lah, 25 tahun. Wow. Wow. Lama juga ya. Mas Eko, berarti Mas Eko ini pasti juga selalu dalam tanda kutip mengawasi, mengamati performa tim Maung Bandung nih. Berbicara soal performa tim Maung Bandung, sekarang mereka ini ada di posisi kedua nih Mas Eko, dengan beda tipis skornya dengan posisi ketiganya sama posisi kesatunya. Kalau dari Mas Eko sendiri gimana sih ngelihat tim Maung Bandung ini di menit-menit terakhir, jelang berakhirnya gelaran BRI Liga 1 ini? Ya sebetulnya kalau kita melihat kekuatan Persib ya,
dari awal musim, rekrutmen dan lain sebagainya. Ini kan hasil yang biasa aja gitu. Maksudnya biasa itu ketika berada di atas memang seharusnya klub sebesar Persib dengan materi yang sangat mumpuni ada di atas gitu. Justru kalau ada di peringkat 7, 8, nah itu baru hal yang mengejutkan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya Persib sekarang bagaimana, ya menurut saya bukan hasil yang istimewa gitu. Kalau melihat kita komposisi pemain, dukungan dana, segala macam ya, termasuk faktor psikologis ya, dengan gaji yang pasti, sponsor yang pasti, itu kan pasti memberi rasa nyaman dan rasa pasti buat para pemain. Itu sangat berpengaruh. Jadi saya pikir posisi 3 besar itu sangat pantas gitu, nggak terlalu mengejutkan. Firm ya ngomongnya. Betul, dan saya ingin nanya nih Mas, kan baru saja nih Mas Eko mengatakan ini kan bukan posisi yang mengejutkan. Ya wajar lah Persib berada di papan atas sekarang sementara di posisi runner up. Tapi di awal musim itu, di series pertama, sempat kan Persib tuh draw berturut-turut 4 kali. Benar ya, 4 kali draw berturut-turut, kemudian break menuju ke series kedua. Nah ketika itu 4 kali draw berturut-turut, saya masih ingat itu rame sekali di sosial media, tagar Rene out. Ya kan, ada juga yang memberikan kritikan ke pemain, ya selain ke Rene. Ada juga yang memberikan kritikan ke manajemen. Nah ini tiba-tiba bisa berubah setelah itu. Series kedua oke lah, memang Persib ada juga beberapa pertandingan kemudian kalah. Tapi saya melihat sepertinya ada kritikan dari supporter yang bisa mengubah Persib. Nah apakah ini bentuk dari kepedulian dari supporter yang membuat Persib berubah, atau memang kita melihat ada sesuatu hal lain lagi nih di belakang ini? Karena terlihat juga manajemen langsung melakukan pergerakan di pertengahan musim. Pemain-pemain yang mereka melihat tidak perform, ada pemain baru masuk, dan sekarang Persib berada di posisi runner up untuk sementara. Ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, para bobotoh ya, bahwa sepak bola sekarang di Indonesia itu beda sama zamannya APBD yang lalu gitu. Kalau dulu kan tingkat controllingnya ya, control, sense of belonging, rasa memiliki itu kan jelas. Karena Persib memang dibiayai oleh APBD kan, tapi sekarang kan enggak gitu. Jadi sebetulnya keputusan-keputusan strategis memang berada di segelintir orang ya, di PT Persib Bandung Bermartabat. Makanya yang bisa dilakukan oleh supporter ya, yang bisa dilakukan oleh bobotoh itu adalah semacam pressure group gitu. Pressure group itu kan tingkah laku, gestur dari suatu kelompok, dan dia itu di luar sistem ya. Tapi gestur mereka, perilaku mereka bisa memaksa sistem itu untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan gitu. Tadi kalau Bung Binder mengatakan gara-gara ada demo akhirnya manajemen bergerak, ya berarti bobotoh sebagai pressure group berhasil gitu. Cuma gitu ya, saya sih termasuk yang nggak setuju tuh di awal-awal demonya berlebihan gitu ya, apalagi sampai ke pemain. Karena saya melihat sendiri ekspresi para pemain itu ketika seri 1 apa seri 2 ya, bobotoh itu sampai menghampiri hotel ya. Itu pemain malah ketakutan gitu. Anda bayangkan ada para pemain didekati oleh para supporternya sendiri itu malah ketakutan gitu, malah pada nunduk. Nah menurut saya itu udah nggak sehat gitu. Menurut saya itu bukan pressure group kalau gitu. Jadi udah kebablasan gitu. Dan Anda termasuk tim Rene out atau Rene stay? Kalau saya gimana ya? Maksud saya gini loh. Kita mendemo tentu saja boleh ya, walaupun Persib nggak pakai APBD, tapi kan pembiayaan Persib kan dipengaruhi oleh para supporter juga, ya. Minat sponsorship lihat supporternya. Lalu hak siar TV sharingnya pasti lihat penontonnya ya. Penjualan merchandise juga para supporter yang menentukan kan jumlah pembeli. Jadi hak supporter terhadap klubnya masih ada gitu. Tapi tentu dengan batasan-batasan yang nggak seperti dulu. Kalau dulu kan jelas ya, APBD dipakai. Yang bayar APBD, bayar pajak, bayar retribusi, warga kota gitu. Jadi dulu-dulu itu lebih keras nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ya harus lebih elegan gitu. Jadi kalau tanyakan Rene atau enggak, ya saya sih nggak ada untungnya juga gitu. Rene mau dipertahankan atau enggak. Cuma saya pikir ini musim untuk bobotoh ini lebih teredukasi gitu. Sejauh mana sih hak kepemilikan mereka? Sejauh mana sih klaim mereka terhadap klub, itu ada batasnya gitu. Dan yang kemarin itu kan merugikan banyak pihak ya, demo, bakar-bakaran, bikin macet segala macam, itu harus diperhatikan juga gitu.
Suka banget ya sama semangatnya Mas Eko Maung nih. Memang kan itu sebenarnya yang kita harapkan juga, bagaimana pemain ke-12 ini sebenarnya dari semua tim ya Bung, Iya, nggak cuma semua dari tim Persib Bandung tentu ada dapat. kepedulian juga dengan Ah, performa dari masing-masing betul, tim. dan jika emang ingin menyampaikan sesuatu gitu, memberi dukungan, Perlu tadi lebih elegan Mas lagi. Eko sebutin dengan secara elegan gitu ya Mas ya. Nah, Mas Eko, kalau misalkan kita lihat nih sisa pertandingan udah nggak banyak, dengan posisi runner up di atasnya ada Bali United dengan Arema FC di posisi ketiga yang poinnya tipis-tipis. Kalau dari Mas Eko sendiri ngelihatnya, gimana nih presentasi kemungkinannya? Masih bisa bergerak naik? Siapa pesaing utama sebenarnya yang mampu merebut posisi satu nanti di ujungnya? Ya kalau misalkan siapa pesaing utama, ini kan kita bicara masalah konsistensi ya. Yes. Kita lihat sebetulnya banyak klub itu terseok karena di seri-seri 3 dan 4 mereka nggak bisa mempertahankan konsistensinya. Di seri pertama lihat, siapa yang nggak terkejut sama PSIS ya. PSIS waktu itu sama apa? Nah, itu kan luar biasa, tapi mereka Betul. ternyata mengalami kalah beruntun, draw. Nah itu udah nggak konsisten. Nah bagusnya Persib, mereka itu nggak konsisten, tapi trennya naik, ya, trennya naik gitu. Benar, Dan benar. ini sangat berpengaruh gitu. Beda sama dengan kayak Arema misalkan ya. Arema ini trennya turun kemarin, tersandung sama Betul. Persik, lalu juga ada Persija yang kalah sama Persiraja gitu. Betul. Dalam kompetisi yang sangat ketat, hal-hal seperti ini ya, tersandung di luar dugaan, itu tentu saja sangat merugikan. Sebetulnya Persib kemarin kena dia ya, di Persela kan, Betul, betul. di luar dugaan nggak bisa Iya. menembus 3 poin. Tapi itu langsung ditebus dengan 2 kemenangan beruntun, lawan Iya, Persija, lawan Persija gitu. Jadi saya pikir masih aman banget kalau buat Persib ya. Loh, ini jadi kalau misalkan ditanya siapa yang menjadi pesaing utama, berarti menurut Mas Eko nih benar-benar masih fluktuatif Sama Arema. banget. Oh, sama Arema. Ya, Arema. tapi yang paling punya kans besar Arema, Bali sama Persib. Nah, ini Arema ini bisa disingkirkan dari list pesaing Persib kalau Persib bisa menang besok gitu. Tapi kalau misalkan Persib sampai kalah dari Arema, ya berarti itu nambah beban aja gitu, nambah beban pesaing. Saya pikir. Dan apa yang ingin saya tanyakan nih Mas, Persib kan musim ini memang seperti yang tadi Anda katakan, ya memang dia grafisnya naik ya. Tapi yang saya perhatikan, kalau lawan tim-tim papan atas sulit menang. Secara statistik, Persib itu baru menang lawan Bayangkara dan juga Persija, betul ya? Betul kan? Lawan Arema pertemuan pertama kalah, lawan Persebaya kalah. Lawan Bali 1 kali seri, 1 kali kalah. Nah ini apa yang menjadi masalah kalau Mas Eko lihat pertandingan-pertandingan Persib lawan tim-tim papan atas, ketika mereka lawan tim papan atas? Faktor mental apa kan gimana nih? beda sekali. Apa faktornya ini? Padahal kan pemainnya ya itu-itu aja kan? Betul, tadi saya suka banget tuh sama jawaban Mbak Sela ya, faktor mental dan nyali ya. Karena apa? Karena waktu putaran pertama, waktu itu Persib menang memang, tapi meragukan kemenangannya 1-0, itu pun penalti. Lalu menang lagi 1-0, lawan apa? Tira kalau nggak salah ya, itu pun tendangan bebas ya. Jadi menang memang, tapi tidak meyakinkan dan bermain gitu ya? Sangat buruk. Ya, makanya di Bandung itu ada fenomena aneh. Persibnya menang, tapi bobotohnya demo kan di Bandung itu ya. Karena permainan tidak meyakinkan. Waktu itu saya pernah mengatakan teman-teman bahwa ujian sesungguhnya adalah 3 lawan beruntun gitu. Lawan Persija, lawan Arema, lawan Persebaya. Dan Persib sangat diuntungkan karena ketika menghadapi 3 lawan ini diseling-seling dulu sama tim yang relatif lemah ya. Jadi sebelum Persija ketemu dulu sama Persela ya. Sebelum ketemu Arema lawan Persiraja. Sebelum ketemu Persebaya lawan Madura. Nah, tapi ternyata Persib hancur kan di putaran pertama, itu kalah dari 3 tim itu. Makanya saya katakan itu belum teruji ya, belum teruji sebetulnya ketangguhan Persib. Nah, di putaran kedua ini ada lagi momen seperti itu. Kalau Persib bisa mengalahkan 3 tim besar ini secara beruntun, saya kira juara udah pasti ada di genggaman ya. Kemarin lawan Persija sudah. Nah, sisanya lawan Arema dan lawan Persebaya gitu. Saya pikir kalau misalkan bisa menang 2 ini, ya berarti dari permainan Persib juga jelas udah teruji gitu. Gitu, Bung. Nah, kalau dikatakan masalah ya mental, menurut saya mental ya, itu proses ya. Ya di putaran pertama terlihat ya memang cara permainan Persib beda banget dengan di putaran kedua ini. Terlihat gol-gol juga yang mereka cetak lebih indah lagi di putaran kedua ini kan. Nah ini yang saya ingin nanya satu lagi, dengan masuknya David da Silva,
Yes. Saya melihat bahwa David ini yang sekarang menjadi key player di Persib karena Ya. kalau lihat statistik dia masuk paruh musim. 11 pertandingan 6 gol. Ini kan beda dengan penyerang sebelumnya Wander Luiz. Di putaran pertama dia tampil lebih banyak, betul dia mencetak 6 gol. Tapi dia jumlah pertandingannya lebih banyak dan dia mencetak golnya itu lawan tim-tim yang berada di papan bawah atau papan tengah. Tapi David ini bisa mencetak gol juga kemarin lawan Persija. Nah menurut Anda nih David ini sepertinya nih ini pemain yang bisa membawa Persib ini menjadi juara nih musim ini. Betul gak sih? Karena dia masuk tiba-tiba Persib menjadi produktif lagi di depan. Ada striker yang sekarang bisa mencetak gol. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pembelian David da Silva ini adalah pembelian yang tepat ya, karena jadi solusi. Persib susah masukin, tidak produktif, masuknya David, Persib jadi produktif. Ya, itu kan sesimpel itu ya, bahwa ini adalah solusi. Walaupun kalau kita lihat secara logis aja ya, sebetulnya pembelian Bruno itu juga sebetulnya pembelian yang logis loh, Bruno itu ya. Oke. Karena apa? Karena Bruno ini kan bagus di Liga Vietnam ya. Sedangkan dari peringkat Asia kita ketahui Liga Vietnam itu di atas Liga 1 peringkatnya kan. Nah, jadi orang yang main di tingkat yang lebih kompetitif, dia turun ke tingkat yang kompetisinya lebih dikatakan lebih rendah lah tingkat persaingannya, tingkat kualitasnya. Harusnya kan makin gacor ya, makin gila. Nah, ternyata itu aja mungkin yang meleset Bruno ya. Walaupun kemarin waktu lawan Persija, kalau kita perhatikan, itu energi Persija itu cenderung ke Bruno loh. Jadi Bruno itu kemarin main nggak ditangani sama David da Silva. Bruno itu main seperti sayap murni ya. Makanya gol David da Silva yang pertama itu, corner itu kan leluasa banget. Main setangguh Persija, kok bisa-bisanya ada bola corner, dia nerima leluasa. Bukan di heading loh, itu ditendang kan. Berarti begitu leluasanya David da Silva. Dan kalau kita perhatikan pergerakan pemain Persija, itu nempel ke Bruno itu. Oke. Dan terakhir yang ingin saya tanyakan, Anda melihat ada perubahan strategi gak sih dari Coach Robert dari putaran pertama, putaran kedua? Perubahan strategi? Mungkin bukan perubahan strategi yang signifikan ya, tapi lebih variatif dan dia bisa menempatkan pemain-pemain itu peranannya pas gitu ya, kayak Beckham Putra. Jadi dulu tuh Beckham itu nggak tahu kenapa ya, saya tuh melihat Beckham itu sekarang lebih efektif. Jadi walaupun dia nggak mencetak gol, tapi minimal bola-bola dia, pergerakan dia itu pasti berpengaruh gitu ya, sama longgarnya ini pertahanan lawan. Jadi pembagian peran aja sih, kayak Bruno nih. Bruno awal-awal kan ditanggung rapat banget sama David da Silva. Dua-duanya mandul, dua-duanya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tapi ketika menempatkan David da Silva di depan gitu ya, sedangkan Bruno jauh melebar, itu malah lebih efektif gitu. Jadi kalau strategi mungkin sebetulnya bisa saja, cuma pembagian peran Coach Albert lebih jeli sekarang gitu. Ya, artinya dia melakukan suatu perubahan untuk membawa Persib mendapatkan poin lebih banyak lagi lah. Karena kan Persib kan kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir ini belum terkalahkan. Cuman itu aja yang lawan Persela aja sih mereka draw. Oke. Mas Eko, terakhir nih sebelum kita dadah-dadah gitu. Nanti ketemu nanti laga ketemu Arema gimana Mas Eko? Nah, gimana tuh? Menurut Mas Eko nih berjalannya seperti apa? Taktiknya seperti apa? Karena pertemuan pertama kan kalah 1-0. Ini apa yang harus dirubah nih dari Persib Bandung? Saya sebetulnya agak ini ya, kalau menganalisis ini Bung Binder kan jagonya. Cuma begini, kalau lawan Arema ya, lawan Persija, ini sebetulnya kita nggak perlu lagi ngomongin poin, nggak perlu lagi ngomongin klasemen gitu ya. Udah, itu nggak perlu gitu. Yang kita omongin ini kan masalah prestis ya. Masalah prestis, hal emosional gitu. Dan sekali lagi yang berpengaruh itu tentang nyali aja, nyali keberanian gitu. Kalau para pemain Persib spiritnya sama dengan pemain Persija kemarin, saya pikir Arema bisa diatasi gitu. Tapi kalau misalkan spirit itu nggak ada gitu ya, ya bisa-bisa imbang lah mungkin ya. Jadi tebakannya yakinnya gimana nih hasil pertandingan? Kalau misalkan dalam keadaan normal, pemain juga kan kayaknya pemain itu kan puncak klimaks permainan mereka lawan Persija ya. Jadi sebetulnya ada tren menurun, termasuk dari semangatnya gitu. Makanya saya prediksi pertandingan Persib Arema itu imbang. Draw ya. Mantap, ini prediksi kita pegang nih. Iya, karena juga pertahanan dari kedua tim ini kan bagus. Iya, sama-sama kuat. Susah banget nyetak gol ke gawang masing-masing tim. Penjaga gawangnya dua-dua bagus. Adilson bagus, Teja bagus. Oke banget. Nah. Prediksi saya imbang, draw.
Oke, draw kalau kata Mas Eko Maung. Terima kasih sekali Mas Eko untuk waktunya deh. Tadi kita salah, harusnya manggilnya Kang Eko ya, bukan Mas? Iya, Kang Eko harusnya. Kok nggak kepikir kita ya? Mas Eko, Mas. Tapi saya cuman takut dengan maungnya itu kan. Aung. Wah, ngeri juga ini. Kang Eko, atur nuhun pisan udah bergabung bersama kita di Bola Plus 62 Thank sore you. hari ini. Sehat-sehat terus. Yang penting Persib juara, kalau nggak minimal imbang tadi katanya. Oke. Amin. Terima kasih Sama-sama. Kang Eko. Sekali sama ini dua-duanya favorit saya ini. Thank you. Dadah Mas Eko. Thank you, makasih. Itu dia tadi Bung Binder. Bung, tapi menarik deh yang aku pengen tanya langsung ke Bung Binder nih. Jadi ini aku nanya nih Iya, Bung iya, Binder, nggak jarang-jarang kan. apa-apa. Iya. Bung, tapi kalau kita lihat di gelaran BRI Liga 1 ini ya Bung ya. Bener gak sih kalau tim-tim gede ini masalahnya sama? Nggak Apa tuh? Persija, nggak Persib, nggak Arema yang dari trennya bagus ditunjuk, masalahnya mental gitu. Kalau menurut saya ini kan karena jadwal yang padat juga. Mungkin karena sistem baru yang diterapkan juga Iya, nggak sih? tidak mudah juga untuk para pemain recover. Kemudian kita tahu juga ada beberapa pemain yang absen karena tidak sehat. Ya kan, karena mereka tidak sehat, jadi mereka nggak bisa main, mereka perlu dikarantina dulu. Nah, itu juga mempengaruhi hasil akhir. Tapi ketika kita lihat mereka mendapatkan momentum, ini yang kita katakan momentum, seperti Bali. Bali sekarang udah mendapatkan momentum. Iya. Jangankan kalah, seri aja Enggak, susah, dia. menang terus. Nah, Persib ini sebetulnya sudah mendapatkan Bali momentum. seri sekali gak sih kemarin tuh? Enggak, dia menang 5-6 pertandingan terakhir menang terus. Iya. Nah, Persib Bandung sebetulnya sudah dapat momentum, tapi ternyata kejegal Persela. Iya. Mereka bisa cepat bangkit. Nah, jadi seperti yang tadi Mas Eko katakan, kuncinya adalah konsistensi. Itu dia. Seperti yang tadi gua katakan di awal, bahwa kalau kita melihat statistik 5 pertandingan terakhir, di antara 5 tim yang berada di papan atas, Bali yang pertama paling sering menang, kedua adalah Persib. Ya kan, Arema ada 2 kali kalah. Persebaya ada serinya juga. Sama juga dengan Bayangkara FC, ada kalah. Jadi konsistensi itu sangat penting. Bagaimana caranya konsisten? Ya, mereka perlu mendapatkan recovery. Mereka perlu melakukan recovery yang lebih cepat lagi. Ketika full team, ketika mental mereka juga dalam peak performance, ya mereka akan dapat konsistensi itu. Oke, nah itu dia benar tadi kata Bung Bimbing, ini ada sisa pertandingan yang udah nggak banyak lagi. Bagaimana konsistensi itu tetap bisa dijaga fokusnya gitu, Iya, Bung ya. iya, Jangan iya. sampai oleng lagi. Karena kan itu terbukti di Arema gitu Betul, kan. betul. Bagaimana konsistensi yang bagus tiba-tiba goyang juga Nah, akhirnya. awalnya kan 23 match gak kalah Arema, kan? Makanya 23 match akhirnya 23 jebol match itu beruntun gila tidak loh kemarin. terkalahkan, tapi satu Iya. kekalahan, lihat mereka sulit bangkit. Iya, Baru benar-benar. akhirnya mereka bisa bangkit kemarin lawan Barito kan. Yes, itu fenomena nyata yang benar-benar tersaji dalam pertarungan di gelaran BRI Liga 1 kali ini. Oke, Bung Binder Nah, tunggu dulu, prediksi kamu apa tuh? Loh, kamu kasih dong prediksi juga. Persib sama Arema. Iya. Arema pasti akan berusaha membuktikan diri sekali Oke. gitu, apalagi berhadapan dengan Persib Bandung gitu ya. Tapi benar setuju sih aku sama Mas Eko. Kalau fokusnya Persib Bandung bisa kejaga menang nih, tapi nggak banyak. Jadi gimana dong? 1-0 deh. Untuk siapa? 1-0 untuk mainnya di mana nih ya? Oh, di Bali ya? Bali. Main nggak ini juga. Pakai nanya lagi mainnya di mana. Aduh, susah nih, Bung. Gak apa-apa, taruhan kopi aja kita. Kita taruhan kopi ya. Taruhan kopi lah. Oke, deal. Kita taruhan kopi Warga Plus 62. Sheila mengatakan 1-0 untuk Arema. Oke, saya mengatakan hasil seri tapi ada gol. Seri ada gol. Ada gol 1-1 ya. karena saya melihat defense dari Oh ya, kedua bisa tim. Deng, bisa. Oh my god, iya di Universitas. Iya. Karena gua melihat defense. Bisa. Kecuali nanti ada pemain di pertahanan yang lengah atau ada kesalahan, nah itu bisa dimanfaatkan. Ini pertandingan pasti ketat. Banget. Karena dua tim ini masih punya peluang untuk menjadi juara. Yes. Mereka akan coba dulu fokus di pertahanan, kemudian mencari kelengahan dari tim lawan. Kalau feeling gue sih seri tapi ada gol. Kenapa tadi 1-0 buat Arema? Karena mungkin itu dia tadi harga diri untuk membuktikannya Arema akan bertarung mati-matian abis-abisan all in nih dia. Bisa jadi, iya. Bisa jadi gitu. Bisa Jadi tapi nggak banyak-banyak nih gol kayak. Tipis. Tipis. Ini ketat ini pertandingan. Exactly. Kalau feeling gue Oke. sih seri pakai gol. Warga Plus 62 menurut kalian gimana? Tolong tinggalkan komentar kalian, prediksi kalian di kolom komentar ya. Bantu kita inget ya Bung Binder yang ngajakin taruhan kopi. Besok kita lihat tuh kopi ada apa enggak ya. Tapi kopi susu loh. Kopi, emang kenapa kalau kopi susu? Harus yang kopi susu Oh dong. baik. Request lagi udah yakin menang dia.
Udah kita thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng Thank you. kita. Terima kasih banget tadi juga. Kita senang banget ya ada Bung Eko. Iya. Buat yang mungkin ada punya ide ajak ngobrol si ini dong, ajak ngobrol ini dong, itu boleh banget tinggalin Iya. di kolom komentar. Siapa tahu kita akan seru-seruan ngobrol bareng mereka. Tetap Yes. sehat selalu, dukung jalannya liga. Tadi notes kita hari ini apa? Jadilah supporter yang elegan, ya. Elegan dan bijak lah. Dan bijak. Oke, Sheila Purnama dan Bung Binder pamit, sampai ketemu lagi. Thank Dah. you.